This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasional bank syariah dari perspektif akuntansi. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan kata lain, bank yaitu melakukan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Apa itu bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, sehingga riba dilarang di dalamnya. Usaha pokok pembiayaan dan jasa-jasa dalam pembayaran serta peredaran uang yang operasinya tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah bertujuan mengadakan kegiatan ekonomi umat secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Yang salah satu penyajiannya adalah laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor serta hak dan kewajibannya. Pasti sudah sering mendengar kata bank syariah di telinga Anda. Ya, sistem ekonomi berbasis syariah kini sedang diminati oleh beberapa kalangan di Indonesia termasuk sistem akuntansi syariah. Bukan hanya karena mayoritas orang Indonesia beragama Muslim, ekonomi syariah diminati karena sistem yang dimiliki berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Ekonomi syariah di Indonesia itu meliputi bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga akuntansi syariah. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan kepada bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Contohnya, yang pertama, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dan yang kedua, menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Sebelumnya saya sempat berbicara bahwa bank syariah pastinya menggunakan prinsip-prinsip bank syariah. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip bank syariah. Yang pertama, larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatan. Yang keempat, larangan menjalankan monopoli, dan yang kelima, bekerja sama dalam membangun masyarakat sesuai melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Fungsi bank syariah. Ini adalah fungsi bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang pertama, manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Yang kedua, investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Dan yang terakhir, pelaksanakan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban dan mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. Produk penghimpun dana bank syariah. Apa ya penghimpun dana itu? Penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Yang pertama ada wadiyah. Wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lain, atau si penitip yang menghendaki. Yang kedua ada mudharabah.
Mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, di sini ada produk penyaluran dana bank syariah. Yang pertama ada murabaha. Murabaha adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Yang kedua ada bai as-salam. Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan lebih dahulu atau dibayar di muka. Yang ketiga, al-istisna. Al-istisna, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi. Dan yang keempat ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dari resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, apa itu sistem akuntansi syariah? Akuntansi syariah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Napir. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Yang kedua, menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, serta keputusan yang sesuai dengan syariat dan jumlah-jumlahnya di dalam catatan yang representatif, sehingga berkaitan dengan pengukuran dengan hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi, tindakan, dan keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, menurut Adnan M. Akhyar, sistem akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi, serta mengenal sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, individu, dan masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. Dan yang terakhir ada dari Sofyan S. Harahap. Akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan pemerintahan Islam lainnya. Yang kedua, akuntansi syariah yang saat ini muncul di era kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Nah, di sini ada kelebihan sistem akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung resiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan dapat dilihat dengan jelas dan sistem pembagian hasil telah ditetapkan sesuai kesepakatan di awal. Misalnya, terdapat dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Kedua pihak ini akan mengetahui bagaimana keuntungan datang dan bagaimana penyesuaian dengan kesepakatan di awal. Yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah dalam sistem akuntansi syariah. Dalam jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Dengan prinsip murabahah,
Nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara pihak yang bersangkutan. Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak tanpa melihat suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga pada sistem akuntansi syariah saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya, presentasi yang ditentukan bisa lebih dari dari nilai barang yang ditransaksikan. Dalam akuntansi syariah, penyajian laporannya tidak hanya menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Teori yang ada dalam akuntansi juga tidak sekedar mengatur dan memperhitungkan kepentingan bisnis, tapi juga memperhitungkan kepentingan dan yang memiliki unsur toleransi pada semua pihak. Yang kelima ada landasan hukum dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam, di mana ketentuan dan dasar hukumnya tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi berasal dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketentuannya pun tidak dapat diragukan lagi dan tidak akan berubah seiring perkembangan zaman. Menerapkan sistem akuntansi syariah berarti perusahaan akan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik. Nah, di sini ada prinsip umum akuntansi syariah. Nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran itu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Di sini ada beberapa uraian dari ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama ada prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang banyak dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud dalam bentuk pertanggungjawaban biasanya ada dalam bentuk laporan akuntansi. Nah, yang kedua ada prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga melakukan nilai yang secara inheran melekat dalam fitrah manusia. Yang ketiga ada prinsip kebenaran. Kebenaran akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran tidak dapat diperbolehkan untuk dicampur adukan dengan kebatilan. Nah, penyajian dalam akuntansi bank syariah. Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi yang sebelumnya tadi saya sebutkan dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Nah, di sini ada tahapan penyusunan laporan keuangan. Bank syariah secara umum dalam melakukan penyusunan laporan keuangan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan kepastian keabsahan transaksi yang dicatat dan sebagai rujukan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Yang kedua, ada jurnal.
Cara pencatatan ayat jurnal dilakukan dengan sistem akuntansi berpasangan. Yang ketiga, ada buku besar. Nah, buku besar data pindahan dari jurnal ke dalam akun masing-masing, atau biasa disebut itu posting. Yang keempat ada neraca saldo. Neraca saldo adalah pengelompokan akun-akun buku besar berdasarkan saldo debit dan saldo kreditnya, sehingga jumlah saldo yang ada di sisi debit sama dengan jumlah yang ada di sisi kredit. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun-akun sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan pokok yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan perubahan kekayaan bersih. Neraca adalah keadaan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan biaya untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan perubahan kekayaan bersih adalah ikhtisar kenaikan dan penurunan kekayaan perusahaan. Nah, di sini ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan yang menggambarkan fungsi Bank Islam sebagai investor dengan hak dan kewajiban yang tidak memandang tujuan Bank Islam itu dari masalah investasi, ekonomi, atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. Ada laporan keuangan ini meliputi laporan keuangan posisi atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan, atau laporan pada saham pemilik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.